Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farizul Ilmi, NRB 006 dari K3 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang protokol yang dilakukan di konstruksi selama pandemi COVID-19. Panduan pencegahan penyebaran COVID-19 di sektor konstruksi menurut Kemen PUPR. Pertama, pembentukan Satgas Pencegahan COVID-19, di mana pemilik atau pengguna atau penyelenggara bersama konsultan pengawas dan atau kontraktor wajib membentuk satuan tugas pencegahan COVID-19. Kedua, satuan tugas tersebut berjumlah paling sedikit 5 orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota dan 4 anggota yang mewakili pemilik atau pengguna atau penyelenggara, konsultan, kontraktor, subkontraktor, vendor, supplier. Ketiga, satuan tugas tersebut memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan melakukan: pertama, sosialisasi; kedua, edukasi; ketiga, promosi teknik; keempat, metode pencegahan COVID-19, serta pemeriksaan potensi terinfeksi kepada semua orang, baik para manajer, insinyur, arsitek, karyawan, atau staf, mandor, pekerja, dan tamu proyek. Panduan kedua ialah penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan, di mana pertama, kontraktor wajib menyediakan ruang klinik di lapangan dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, seperti tabung oksigen, pengukur suhu atau termoscan, pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan petugas medis. Kedua, kontraktor wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan atau pusat kesehatan masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk tindakan darurat. Ketiga, kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan atau termoscan, pencuci tangan dengan sabun disinfektan, tisu, masker di kantor dan lapangan proyek bagi para manajer, insinyur, arsitek, karyawan atau staf, mandor, pekerja, dan tamu proyek. Panduan yang ketiga adalah pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan. Pertama, satuan tugas atau satgas memasang poster atau flyer, baik digital maupun fisik, tentang himbauan atau anjuran pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lapangan proyek. Kedua, satuan tugas atau satgas bersama petugas medis harus menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi, teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau Safety Morning Talk. Ketiga, satuan tugas atau satgas melarang seseorang yang sakit dengan indikasi suhu lebih dari 38 derajat Celcius, seluruh manajer, insinyur, arsitek, karyawan atau staf, mandor, pekerja, dan tamu proyek datang ke lokasi proyek. Keempat, petugas medis melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan karyawan bersama pada satuan pengaman proyek, dan petugas keamanan setiap pagi, siang, dan sore. Terakhir, apabila ditemukan manajer, insinyur, arsitek, karyawan atau staf, mandor, dan pekerja di lapangan proyek terpapar virus COVID-19, petugas medis dibantu petugas keamanan proyek melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada tempat fasilitas, pegangan, dan peralatan kerja. Selanjutnya, untuk seluruh manajer, insinyur, arsitek, karyawan atau staf, mandor, pekerja, dan tamu proyek yang datang ke lokasi proyek harus selalu mengenakan alat pelindung diri yang telah ditentukan, serta selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antar sesama, serta melakukan pengecekan suhu tubuh saat memasuki wilayah proyek. Sekian tadi ada sedikit penjelasan mengenai protokol yang harus dilaksanakan di dalam proyek konstruksi selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.